Semuanya, di pertemuan kali ini Engineering Generation bakalan ngasih tutorial SC trolley 1500 mili x 750 mili. Jadi yang pertama, gue bikin framenya dulu ya. Di framenya ini holo 30 x 30 dengan tebal holo sekitar 2,6. Pertama gue skate dulu ya, skate di tampak atasnya 100 kali 750. Terus kasih struktur ya, di bagian tengah 500 dibagi 3 ya, karena 1500 dibagi 3 itu kan 500 gue kasih tulangan tengah dimensi jadi seperti ini. Jadi untuk tulangan dia kalau misalnya gerobak itu kan dia ada tulangan yang berdiri ya, sisi vertikal. Jadi gue buat seperti ini 700 kali ininya tingginya, kemudian ini 500 tadi lebarnya sama karena ini panjangnya 1500. Kemudian gue kasih sebagai pendorong lebar 100, kemudian ada penguat sekitar 70 atau 7 cm. Ini tinggi gerobak dorongnya itu sekitar 250. Masuk ke weldment ya, di mana weldment ini ada beberapa kategori ya, ada angle iron, ada C-channel, pipe, rectangular, SB beam, sama square tube. Gue milih square tube ya. Di sini gue udah milih square tube ukuran 30 kali 30. Ini juga bisa, kalian juga bisa milih ya ukuran 40. Ya begini ya holo ya, holo begini ya. Nah ini ada offset itu sebagai tebalnya. Nah misalkan dia 30 kali 30 berarti ini 30, ini 30, kemudian ini sama 30 juga. Nah ini kalau dia tebal berarti tebalnya ini ya, tebalnya ini T tebalnya. Kalau dia kali 2,6 berarti ini tebal 2,6. Berarti ini kalau misalkan diameter lingkaran dalamnya atau kotak dalamnya itu 30 dikurangi 2,6 kali 2, yaitu sekitar 25an lah ya. Ini itu kalau dia itu melingkar searah jarum jam. Misalnya di grup 1 ini kita bisa membuat sebuah grup 1, kita klik garisnya 1, kemudian 2, 3, 4. Nah ini harus satu-satu. Kalau misalkan kita mau membuat sebuah grup yang ini kan berbeda ya, nggak bisa satu lingkar. Itu kita harus membuat grup baru, grup 3 ini berarti yang tulangannya ini. Grup 4 berarti tulangan untuk dia posisi berdirinya ya, karena dia juga harus melingkar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama grup 5 juga 1, 2, 3 harus melingkar ya. Kalau misalkan dia nggak melingkar, ini 1, kemudian ini yang keduanya sini nggak bisa, dia harus melingkar. Dia posisinya harus ke arah jarum jam atau ya berlawan arah jam boleh deh, yang penting dia urut ya. Kemudian posisi 6 dia posisi standnya, posisi 7 dia posisi assembling dengan si gerobaknya itu dengan standnya, kemudian posisi 8 ini sebagai penguat ya, kemudian posisi 9 itu sebagai joinan. Posisi weldingnya seperti apa? Nah, posisi weldingnya seperti ini. Tapi kalau ini kan dia namanya end muter ya. Jadi end meter, di sini juga ada end bat 1, kemudian ini end bat 2. Kita tinggal memilih ya. Kalau misalnya biasanya aku sukanya pakai end muter ya. Jadi antara sisi 1 dengan sisi 2 itu dia ada garis miring sekitar 45 derajat ke end cap ya. End cap ini biasanya kalau misalnya di weldment itu dibuat dia buat menutup ya, menutup inian. Misalkan kita masukin ini 5 ya, angka 5. Nah dia akan menuju ke tebalnya ya. Kenapa saya milih ke sebelah kiri? Kalau misalnya outward ya, kalau misalnya kita memilih tengah, dia posisinya akan masuk ke dalam ya, boleh-boleh aja, tapi asalkan si posisi ini ya harus di offset sekian gitu kan. Misalkan di offset 3 gitu kan, jadi biar dia bisa masuk, dia bisa rapi gitu kan ya, inward ya, jadi dia masuk ke dalam. Nah ini dia menutup si bagian semua. Itu balik lagi ke masing-masing preferensi kalian ya. Selanjutnya kita masuk ke batch length ya. Di batch length ini digunakan untuk menutup ya. Kalau misalkan ada rangka biasanya kita tutup dengan plat ya. Nah platnya ini biasanya saya pakai yang tebal 2 mili. Nah kalau misalkan kita menggunakan plat ini, kita yang pertama skate dulu ya, skate pada bidang yang akan kita skate itu untuk bagian lapisan yang nantinya akan digunakan sebagai penutup. Terus kemudian di sini
itu ada dua pilihan ya, atau antara reverse sama direction. Nah kalau reverse berarti dia masuk ke dalam, jadi partnya itu dipaksa dalam kan nggak mungkin ya, maka kita uncheck seperti apa, kita cek seperti ini. Kalau merge result berarti dia posisinya dia akan menyatu ya, ini kan terlalu tebal ya platnya, nggak mungkin kalau terlalu tebal kayak gini nanti berat pada saat dia jalan. Kita buat 2 ya, 2 mili. Terus di sini kita masuk ke edge flank. Di edge flank itu sendiri dia adalah sebuah tools dari SolidWorks yang digunakan untuk kalau misalkan kita mau membuat sebuah plat tapi dia sifatnya harus di bending ya. Itu sebenarnya tergantung dari proses manufaktur yang yang dimiliki oleh bengkel ya. Kalau bengkel tersebut emang available buat punya mesin bendingnya ya silahkan kalian bisa pakai mesin bendingnya dengan proses metode bending atau edge flank. Tapi kalau misalkan nggak bisa ya saran saya ya pakai satu-satu ya. Jadi dia beda part antara edge flank 1 dengan edge flank 2. Nanti si base flanknya ini ada base flank 1 dengan base flank selanjutnya ya. Selanjutnya saya juga menggunakan ini juga pakai base flank juga, jadi nggak pakai edge flank karena nantinya susah ya pada saat proses bendingnya ya. Nah ini juga saya pakai panjang ya, panjangnya 1500. Kalau misalkan kita dipaksa pakai mesin manufaktur kita kan susah, jadi saya terpisah di sini. Kalau mau dipisah semua juga nggak masalah, jadi nanti kita sistemnya potong grinding ya. Terus selanjutnya kita membuat sebuah ini apa, base dudukan si moderator. Jangan lupa untuk membuat sebuah ini ya, tulangan agar dia itu gak jeblok. Kita membuat ini, kita mirror ya, kita mirror agar bisa cepat gitu, kita nggak usah karena dimensinya sama, dimensinya berulang, jadi kita mirror aja. Oke, selanjutnya di assembly ini. Kemudian kalau misalkan kalian mau posisi seperti apa, oh posisi X rotate, oh, Y rotate, ya udah berarti masukin. Jangan lupa dicek ya, dicek ininya ya. Kalau dicek ininya ini udah otomatis dia akan membuat sebuah fix frame posisinya di sini ya. Fix, dia nggak ada tulisan fix ini ya. Jadi nanti akan menyulitkan pada saat kita menentukan COG-nya komponen untuk yang caster wheel ya. Caster wheel, nah cara assembly-nya ya, kemudian kita move komponen rotate. Hal ini juga akan memudahkan pada saat kita akan mengematch ya, atau menempelkan si partnya ini. Misalkan ini di posisi atas, dia akan ditempelkan di sini. Katakanlah material ini nanti akan dilas ya, jadi kalau dilas kan tanpa dibaut ya, jadi kan posisinya nempel-nempel aja gitu ya. Karena kan posisi si topnya itu kan dia posisinya udah baja ya, jadi kalau misalnya kita mau dilas ya las aja gitu. Nah oke. Selanjutnya kita masuk ke linear pattern. Linear pattern ini digunakan untuk memudahkan kita tidak usah mengemet kedua kali ya. Terus kita masukin ke sini, kita kasih arahnya. Nah arahnya ke sana, oke. Selanjutnya biar kita nggak perlu ngemet lagi, kita mirror, kita tentukan si plane-nya itu kita ke arah mana. Kalau misalkan di sini apa produk kita, berarti kita akan menjadikan posisi di sini, berarti plane kita di sini ya, plane kita di tengah-tengah. Kita masuk ke front, kemudian kita masuk ke linear plane, kita masuk ke mirror komponen. Terus kita klik casternya, yang ini kita klik sama si linear pattern-nya. Nah posisinya tuh di sini. Nah pada saat kita masukkan ternyata antara posisi roda sana, roda ini beda. Nah kita masukkan di caster wheel 1, kita posisi tengah. Kemudian kita caster wheel 2, kita posisi tengah, dia akan sama antara kanan kiri. Oke, semoga membantu. Terima kasih.